Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini kita akan membahas soal pretest PBG 2022 dikhususkan Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian pretest pada tahap kedua. Soal ini merupakan soal sesuai kisi-kisi terbaru Kemendikbudristek dan beberapa soal ini yang sudah dikeluarkan di tahap ke-1. Insya Allah Bapak Ibu sekali tes akan lulus. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan kami mengucapkan kepada Bapak Ibu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu selama ini mengikuti channel Edukasi Official. Oke, kita lihat bentuk soal, yaitu mengenai tentang indikator penilaian. Yang perlu kita ketahui setiap soal, Bapak Ibu harus bisa menentukan kata kunci soal. Karena di sini dengan jumlah soal 120 dengan waktu 150, maka Bapak Ibu memiliki kesempatan yaitu setiap soal hanya bisa menjawab 1,25 detik. Dan usahakan Bapak Ibu yaitu setiap membaca soal nomor 1 dan berikutnya langsung proses penjawaban Bapak Ibu. Jangan sampai dilewati atau ditinggalkan untuk soal berikutnya. Karena jika Bapak Ibu melewati soal yang sudah Bapak Ibu baca, maka nanti akan Bapak Ibu kehabisan waktu dalam menjawab soal. Oke, langsung saja indikator penilaian Bapak Ibu. 1. Perhatikan langkah-langkah penilaian berikut. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang mana pemilihan dan cara penggunaan alat pemilihan. 2. Tahap proses atau produksi, yaitu prosedur kerja. 3. Tahap akhir atau hasil, yaitu kualitas serta estetika hasil karya. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, teknik penilaian yang digunakan adalah, berarti kata kuncinya pada soal ini adalah teknik penilaian. Dari langkah 1, 2, 3, yang mana langkah pertama tadi yaitu pemilihan dan cara penggunaan alat. Yang kedua yaitu prosedur kerja. Di sini ada kata kuncinya yang lebih dominan yaitu pada prosedur kerja. Yang ketiga yaitu kualitas serta estetika hasil karya. Hasil karya Bapak Ibu. Berarti teknik penilaian pada langkah-langkah tersebut adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian produk, C. Penugasan, D. Lisan, E. Wawancara. Oke Bapak Ibu, kita sudah mengetahui kata kunci dasarnya, yaitu kata-kata kunci utamanya, yaitu mengenai tentang prosedur kerja yang menghasilkan karya. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, yaitu kata kunci dasarnya adalah prosedur kerja yang mana akan menghasilkan karya. Berarti kalau menghasilkan karya, berarti otomatis produk. Berarti jawaban untuk soal nomor 1 adalah B, yaitu penilaian produk. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 2. Guru kelas 5 menuliskan indikator pembelajaran menunjukkan sikap jujur. Guru akan mengukur reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta untuk menunjukkan reaksinya. Bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Indikator perilaku dan kategori capaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah oke. Di sini kata kuncinya adalah alat penilaian ya. Kata kuncinya berarti alat penilaian pada prosedur ini Bapak Ibu. Apa tadi? Di sini yaitu yang diminta untuk menunjukkan sikap jujur. Ya. Jika salah satu nanti ada perilaku yang tidak jujur atau curang, ya, maka di sini reaksinya
bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan? Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter tindakan jujur terhadap pengakuan kesalahan. Berarti kata kuncinya yang diminta adalah alat penilaian untuk penilaian yaitu sikap jujur. A. Pengamatan perilaku. B. Wawancara dengan siswa yang tentang perilaku jujur. C. Lembar observasi. D. Portofolio hasil kegiatan. E. Tes tentang sikap kejujuran. Oke Bapak Ibu, untuk alat penilaian untuk menunjukkan atau mengukur sikap jujur adalah maka kita perlu melakukan yang namanya yaitu observasi Bapak Ibu ya, observasi. Berarti jawabannya karena di sini minta alat ya Bapak Ibu ya, alat penilaian untuk sikap jujur tersebut adalah lembar observasi Bapak Ibu. Berarti karena yang minta di sini alatnya Bapak Ibu ya, alatnya. Bukan dalam pengamatan perilakunya Bapak Ibu ya, tapi alat untuk menilai sikap jujur adalah lembar observasi. Berarti jawaban C. Oke, lanjut soal nomor 3. Guru kelas 5 menuliskan indikator siswa dapat membedakan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penugasan siswa, mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam berbagai tindakan proses berpikir, teknik penilaian yang sesuai adalah, oke Bapak Ibu, di sini yang diminta adalah teknik penilaian Bapak Ibu, yaitu teknik penilaian ya, teknik penilaian untuk membedakan antara tanggung jawab hak dan kewajiban sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara di sini ada yaitu penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penugasan siswa, yaitu mencakup dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Dalam berbagai tindakan proses berpikir, proses berpikir Bapak Ibu, teknik penilaian yang sesuai adalah A. Tes tulis, B. Lembar observasi, C. Tes lisan, D. Pilihan ganda, E. Penugasan, F. Skala Likert. Oke, berarti antara A, B, C, D, E, F ini mana yang masuk ke dalam kategori yaitu teknik penilaian pengetahuan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu di sini. Ya, kita buat pengetahuan berarti bisa menggunakan tes tulis. Oke, ini masuk dalam kategori teknik penilaian pengetahuan dengan cara tes tulis. Terus lembar observasi ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Oke, masuk ke tes lisan. Tes lisan bisa juga masuk ke dalam pengetahuan. Oke, yang C bisa masuk Bapak Ibu. Lanjut, pilihan ganda. Pilihan ganda ini juga bisa masuk Bapak Ibu ya. Oke, penugasan skala ini tidak. Penugasan masuk enggak Bapak Ibu untuk mengenai tentang penilaian pengetahuan. Siswa mencakup dimensi dalam berbagai tindakan proses berpikir. Oke, penugasan. Penugasan ini bisa masuk kategori sebenarnya ya. Oke ya, penugasan ini masuk kategori nih. Penugasan masuk kategori ke yaitu penilaian pengetahuan Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah A, C, D, E. Kita cari. A ini salah, adalah salah. Ini salah ya, A salah. B ada B salah. D, E, pilihan ganda dan penugasan hanya F, ini salah juga. Yang B, D, F juga salah. Kita buat yang E, A, C, E. A, C, E. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Sebenarnya di sini bisa juga yaitu A, ya, C, D, E, Bapak Ibu ya. Oke, pilihan ganda karena termasuk ke dalam teknik penilaian pengetahuan Bapak Ibu. Oke,
Karena di sini pilihan ganda ini masuk ke dalam tes tulis Bapak Ibu ya. Jadi cukup satu aja yang dipilih, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan Bapak Ibu. Kita lanjut. Soal nomor 4. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Membuat dena kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian atau penelitian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah, oke, kita lihat Bapak Ibu, kata kuncinya untuk soal nomor 4 adalah indikator mencapai kompetensi IPK membuat dena, membuat. Oke, membuat ini udah masuk ke C6 Bapak Ibu ya. Skala benar, jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator ini. Berarti jenis pertanyaannya adalah jenis instrumennya apa? A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Oke, untuk soal nomor 4 ini, karena ini membuat dena kelas dengan skala yang benar, jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator pada membuat untuk mencapai kompetensi, maka ini masuk ke pengetahuan Bapak Ibu ya. Masuk ke pengetahuan Bapak Ibu ya, membuat. Berarti masuk ke tes tertulis Bapak Ibu ya. Dia lebih tepatnya ke D Bapak Ibu. Berarti jawabannya D. Tes tertulis. Ya karena dia membuat gitu ya. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hak. Guru merumuskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjelaskan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan guru adalah A. Pengamatan selama kegiatan di kelas, B. Lembar jurnal hasil observasi, C. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban, D. Tes tentang sikap sosial yang harus dilakukan saat di kelas, E. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. Oke, kita tentukan terlebih dahulu kata kuncinya, yaitu indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial ya. Siswa dapat menunjukkan sikap sosial. Oke, yang menjelaskan kewajiban di kelas. Setelah itu, indikatornya tadi siswa dapat menunjukkan sikap sosial, sedangkan kata kuncinya adalah alat penilaian yang tepat ya. Alat penilaian yang tepat dapat digunakan guru pada indikator dapat menunjukkan sikap sosial adalah seperti itu ya Bapak Ibu ya. A. Pengamatan selama kegiatan di kelas, B. Lembar jurnal hasil observasi, C. Portofolio hasil kegiatan, D. Tes tentang sikap sosial, E. Wawancara. Oke ya, karena di sini yang diminta adalah alat Bapak Ibu, yaitu alat penilaian yang tepat pada indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial. Karena alatnya, maka jawabannya adalah B Bapak Ibu, yaitu lembar jurnal hasil observasi. Karena diminta alatnya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, jangan terkecoh dengan bentuk soalnya yang sedikit membingungkan, namun kita harus tahu yaitu kata kunci pada soal tersebut. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Soalnya paling panjang Bapak Ibu. Oke ya. Oke ya. Di sini perlu diketahui Bapak Ibu, di sini kan soalnya dasarnya di kelas SD ya, di sekolah di tingkat SD gitu ya. Namun ini bukan hanya untuk SD Bapak Ibu ya, untuk semua jurusan Bapak Ibu. Yang penting mengenai tentang penilaian Bapak Ibu, seperti itu ya. Karena di tahap 1 kemarin, walaupun ada beberapa guru SMP, SMA yang sudah ikuti tahap 1, dia soalnya juga ada bunyi sekolah dasar gitu Bapak Ibu ya. Gitu. Oke ya. Berikutnya nomor 6. Salah satu kompetensi dasar di kelas 5 adalah 3.6 menerapkan. Berarti KD-nya menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Bu Cika sebagai salah satu seorang guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut, maka alat evaluasi yang sesuai untuk keperluan tersebut adalah. Oke Bapak Ibu, kita tentukan dulu ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya tadi sini kita lihat dulu Bapak Ibu. Penilaian terhadap keterampilan. Karena di sini masuk menerapkan konsep penerapan dalam kehidupan sehari-hari, berarti penilaian terhadap keterampilan peserta didik mengenai tujuan pembelajaran tersebut. Terus berikutnya yaitu alat evaluasi. Jadi alat evaluasi untuk penilaian terhadap keterampilan peserta didik adalah, itu kata kuncinya Bapak Ibu ya. Alat penilaian terhadap keterampilan peserta didik adalah A. Praktik atau simulasi. Bagaimana menjaga suhu air dalam wadah tetap bertahan. B. Menjodohkan pernyataan. Tadi yang A tadi praktek. Yang B. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban tentang alat rumah tangga dan cara perpindahan. C. Uraian singkat untuk menyebutkan benda-benda yang merupakan pengantar panas yang baik. C. Uraian singkat untuk menyebutkan benda yang merupakan penghambat panas yang baik. E. Tertulis tentang alat apa saja yang menggunakan prinsip kerja perpindahan kalor. Untuk soal nomor 6 ini udah jelas Bapak Ibu, karena di sini keterampilan ya, keterampilan alat evaluasi untuk penilaian terhadap keterampilan, maka udah jelas praktek Bapak Ibu, yaitu A. Praktek bagaimana menjaga suhu air dalam wadah tetap bertahan Bapak Ibu. Oke ya. Lanjut. Karena di sini minta kalau menjodohkan uraian singkat ini tata tulis ini masuk ke pengetahuan Bapak Ibu ya. Sedangkan ini adalah diminta keterampilan, berarti dia langsung praktek Bapak Ibu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut, soal nomor 7. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian relevan untuk mengukur indikator adalah, kata kuncinya adalah jenis penilaiannya apa gitu ya. Jenis instrumen penilaian yang relevan pada indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi. Oke. Ini minta jenis instrumen penilaian Bapak Ibu ya pada mengidentifikasi. Oke, A. Observasi, B. Portofolio, C. Uji petik produk, uji praktek ya produk, D. Tes tertulis, E. Unjuk kerja. Dia mengidentifikasi. Kalau mengidentifikasi ini masuk ke mana Bapak Ibu? Masuk ke pengetahuan Bapak Ibu ya. Masuk ke ranah pengetahuan Bapak Ibu, bukan ranah keterampilan Bapak Ibu. Berarti jawabannya adalah untuk 7 adalah D, yaitu tes tertulis. Oke ya. Memanfaatkan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan pada indikator yaitu mengidentifikasi adalah tes tertulis. Oke, lanjut. 8. Guru kelas 3 mengajar tentang kewajiban dan hak. Guru menuliskan indikator siswa dapat menunjukkan sikap sosial dalam menjalankan kewajiban di kelas. Alat evaluasi yang tepat yang digunakan untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di kelas adalah, oke ya, ini hampir sama dengan soal yang nomor sebelumnya Bapak Ibu. Yang diminta tadi adalah ini alat evaluasi ya, bukan alat penilaian. Namun alat evaluasi pada yaitu indikator menunjukkan sikap sosial. Kalau tadi kan penilaiannya Bapak Ibu ya. Oke, ini alat evaluasinya. A. Pengamatan selama kegiatan di kelas. B. Lembar jurnal hasil observasi. C. Wawancara dengan siswa tentang kewajiban di kelas. D. Portofolio hasil kegiatan dalam melaksanakan kewajiban. E. Teks tentang sikap sosial yang harus dilaksanakan saat di kelas. Alat evaluasi pada indikator menunjukkan sikap sosial dalam menjalankan kewajiban di kelas itu adalah lembar jurnal ya. Pokoknya kalau gini Bapak Ibu ya. Jawabannya ini B Bapak Ibu, lembar jurnal. Pokoknya kalau alat penilaian, alat observasi itu melarinya ke ini ya. Jurnal Bapak Ibu ya. Jurnal itu kan lembar jurnal hasil evaluasi kan bisa centang, biasa centang atau checklist gitu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Karena ya selama ini
penilaian yang menggunakan jurnal itu kan ada centang atau checklist itu ya. Itu merupakan alat penilaian Bapak Ibu atau alat evaluasi Bapak Ibu ya. Oke, berarti lembar jurnal hasil observasi untuk menggunakan untuk menindaklanjuti yaitu atau untuk mengevaluasi tindakan berikutnya Bapak Ibu. Oke ya. Karena kalau mengevaluasi kan harus ada observasi terlebih dahulu ya. Maka lembar jurnal Bapak Ibu. Lanjut. 9. Dalam perancangan pembelajaran, guru memberikan tugas secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan siswa menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Guru dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi sintesis, informasi sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jenis penilaian yang dapat dipilih guru adalah A. Portofolio, B. Kinerja, C. Penugasan, D. Proyek, E. Jurnal. Oke, ini kata kuncinya yaitu jenis penilaian. Nah, ya beda ya. Jenis penilaian, alat penilaian atau alat evaluasi tadi beda. Jenis penilaian yang dapat dipilih oleh guru dalam yaitu tugas kelompok ya. Mengukur kemampuan siswa menghasilkan karya tertentu. Oke. Tugas kelompok untuk menghasilkan karya tertentu. Di sini ada karya Bapak Ibu. A. Portofolio, B. Kinerja, C. Penugasan, D. Proyek, E. Jurnal. Ini apa Bapak Ibu? Karena sini ada memberikan tugas secara berkelompok. Tugas secara berkelompok berarti kinerja larinya ya. Oke, berarti jawabannya adalah B, yaitu kinerja. Ayo, jadi yang Bapak Ibu yang dilihat adalah caranya ya, secara berkelompok menunjukkan bersyukur kemampuan, mengukur kemampuan siswa menghasilkan. Berarti yang dilihat itu mengukur kemampuan siswanya, hasil untuk menghasilkan karya tertentu. Berarti itu kinerja. Karena yang dinilai adalah mengukur kemampuannya Bapak Ibu. Ya, untuk menghasilkan suatu karya atau produk tersebut, maka perlu kita perhatikan yaitu kemampuan siswa dalam membuat. Berarti kan kinerja larinya. Nah, berarti jawabannya adalah B, kinerja. Nomor 10, salah satu KD kelas 4 adalah sebagai berikut. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitan dengan indera penglihatan. Bu Lastri, guru kelas 4, menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah diskusi, kelompok peserta didik mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Bu Lastri akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik sesuai dengan tulisan pembelajaran tersebut. Alat evaluasi, oke, sudah jelas. Di sini kata kuncinya adalah alat evaluasi yang sesuai. Alat evaluasi yang sesuai yaitu mampu menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari apa? A. Peralatan yang menggunakan lensa dan cermin. B. Isian singkat. Kan diminta alat evaluasi ya. Yang A yaitu peralatan, B isian singkat tentang alat yang memanfaatkan prinsip pembiasan cahaya, C unjuk kerja dalam membuat jam matahari menggunakan karton bekas dan paku, D menjodohkan, E pilihan ganda. Oke Bapak Ibu. Dan jelas Bapak Ibu ya. Di sini kan isian singkat itu masuk ke pengetahuan. Terus menjodohkan masuk ke pengetahuan. Pilihan ganda masuk ke pengetahuan. Sedangkan yang diminta itu alat evaluasi. Alat evaluasi maksudnya peralatan menggunakan lensa. Peralatan ini jelas salah. A, B jelas salah. C menjodohkan jelas salah. D jelas salah. Karena yang diminta yaitu unjuk. Apa tadi? Yang diminta adalah alat evaluasi. Alat evaluasi dalam menerapkan sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Maka unjuk kerja jawabannya. C. Unjuk kerja dalam membuat jam matahari menggunakan karton bekas dan paku Bapak Ibu. Oke ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau soalnya itu ya Bapak Ibu, soal tahap 1 kemarin itu soalnya hot Bapak Ibu. Ya, soal hot. Apa artinya diputar-putar gitu Bapak Ibu ya pada indikator ini, KD ini gitu ya. Jadi saran saya yaitu untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti tahap kedua, perhatikan betul-betul setiap pembahasan yang saya sampaikan tadi, yaitu Bapak Ibu harus mengetahui kata kuncinya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mengetahui kata kunci, nanti Bapak Ibu akan kesulitan dalam menjawab. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu atas dukungannya ya selama ini.
Semoga Bapak Ibu yang akan mengikuti tahap kedua dan berhasil Bapak Ibu ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti tahap 1 kemarin, tinggal menunggu informasi ya. Dan informasinya kalau tidak ada perubahan, insya Allah tanggal 29 Mei Bapak Ibu untuk tahap 1 Bapak Ibu. Dan tahap kedua ini akan mengikuti pretestnya yaitu segera ya, secepatnya. Jadi jangan mengabaikan ya, jangan menyanyiakan waktu Bapak Ibu ya di hari Lebaran ini. Ya, ini hari Lebaran keempat. Ya, semoga bermanfaat lah ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya selama ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.